Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian urut Aqidatul Awam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah ilmu kita di hazanahnya Allah, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperjuangkan keimanan kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Dan orang yang kembali dalam keadaan beriman, dialah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu saling menyalahkan, mengkafirkan. Sekali lagi saya ulang, saya ketika kajian di Bandar Lampung didatangi teman-teman bahwa kajian Aqidatul Awam itu sesat atau bid'ah. Ya tentu di atas yang mengarang ini banyak ulama, maka ketika kita mengatakan bid'ah berarti kita menentang para ulama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya jelaskan dengan mudah. Ternyata mereka sadar yang mereka salahkan itu adalah metodenya. Ada 3 sekolahan SD, yang satu SD yang ada di kota besar, perkotaan, negeri, yang satu swasta, di perkotaan juga, di kota besar, atau kalau di Bandar Lampung itu SD Teladan, dan SD swastanya itu SD Al-Kausar atau Azhar. Kemudian ada satu SD itu yang ada di pelosok, yang tertinggal. Maka untuk menambahkan 10 ditambah 10, ketika kami diskusi, yang SD Teladan itu menggunakan kalkulator karena mereka ada di kota besar. Dan hasilnya 10 tambah 10, 20. Kemudian yang swasta di kota besar itu menggunakan handphone. 10 ditambah 10, 20. Kemudian SD yang ada di pelosok, karena mereka tertinggal, tidak punya kalkulator, tidak punya handphone, mungkin mereka menggunakan lidi atau ibu jari. Tapi tetap walaupun mereka menggunakan lidi atau ibu jari, 10 ditambah 10 tetap 20. Lalu alangkah naibnya kita, tidak bisa diterima sekali-kali dengan logika yang seperti itu jikalau kita kemudian membid'ahkan orang-orang SD yang ada di pelosok. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mengerti ternyata metodenya mereka persalahkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita membahas Aqidatul Awam dan yang lain-lain agar kita semakin beriman kepada Allah, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud tidambakum khalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Atau yang dikarang oleh Imam Maturidi. Saya ambil sedikit saja contohnya, mudah-mudahan ini kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qalimil awwali al-akhiril baqiyali la tahawuli salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan
kita semakin beriman kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam pertolongan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada alim ulama saya mohon dimaafkan jika banyak kekeliruan, kepada ustaz, kepada syekh, kepada kiai, mohon diluruskan jika ada kekeliruan, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tapi tujuannya mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita nasihat untuk diri saya, semoga kita semakin beriman, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan bisa menjaga keimanan kita sehingga kita kembali dalam keadaan beruntung. Yang pertama, mudah-mudahan kita tidak taklid lagi, ikut-ikutan. Yang kedua, tidak zon lagi, yakin, saya yakin. Kemudian tidak sak, kira-kira, yakin, dan jazam muafakan. Jadi jazam, yakin, beserta dalil. Jadi dalil kita mengkaji akidatul awam, ada Al-Quran, kemudian akal, menurut akalnya para ulama, mengikuti para ulama, para sahabat, dan para nabi. Walaupun metodenya berbeda, tujuan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah awaluddin ma'rifatullah. Jadi orang yang awam sederhana saja dulu. Yang penting kita semakin beriman kepada Allah, yakin betul. Dan orang yang paling beruntung ketika kembali kepada Allah dalam keadaan beriman, meyakini bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai pada sifat kidam, bako. Sekarang kita masuk ke bako. Kemarin kita sudah membahas maujud. Di Al-Quran maujud tidak ada. Ini ulama. Maka mustahil jikalau Allah Subhanahu wa taala Adam tiada, karena ciptaannya ada. Mustahil jikalau yang ada ini, langit, bumi, diri kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, semuanya yang ada ini diciptakan yang tiada. Maka sekali-kali mustahil, akal tidak bisa menerima jikalau yang ada yang bisa kita saksikan ini jadi sendiri. Maka pastilah setiap ciptaan menuju pada yang menciptakannya, dan setiap ciptaan pasti wajib ada yang menciptakannya. Maka alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh dalam surat Al-An'am ayat ke pertama. Kemudian Allahillazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya wa ma bainahuma, kepunyaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala ada. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil jika Allah Subhanahu wa taala Adam, karena ciptaannya ada. Kalau kita yakin, saya yakinnya, korek ini pasti ada yang membuatnya. Mustahil jikalau korek ini ada sendiri dan kita tidak taklid lagi, kita tidak ragu-ragu lagi, tidak sah lagi. Yakin, saya yakinnya. Tidak perlu kita tanya dia orang apa, suku apa, seperti apa. Tapi kita yakin, saya yakinnya, mustahil jikalau korek ini jadi sendiri. Maka pasti ada tujuannya, mari kita gunakan dengan baik. Lalu alam semesta yang kita lihat, langit, bumi, semuanya ini, mengapa kita tidak yakin dan semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala? Allah taala maujud, artinya ada, maka mustahil jika Allah taala Adam tiada. Sifat ini, kata ulama, nafsiyah, harus kita nafikan bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia telah tersalah, dan pastilah dia orang yang paling merugi. Dan dikatakan Allah, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah padahal tidak ada satu pun bukti baginya, alamnya tidak ada, ciptaannya tidak ada, maka sungguh perhitungan hanya kepada Allah. Dan orang-orang kafir itu yang menyekutukan Allah, yang syirik kepada Allah, tidaklah akan beruntung.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat kelima yang berikutnya akan kita bahas. Nama sifatnya kata ulama salbiyah, tersalib, terhalang jikalau sifat-sifat kesempurnaan Allah ini ada pada makhluk. Maka kalau bisa ini berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena dengan memahami sifat salbiyah, kidam, baqo, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah Allah, maka pasti akal kita sebodoh-bodohnya bisa membedakan ini makhluk dan ini khalik, Tuhan. Maka yang pertama dalam sifat salbiyah, Allah Ta'ala disifati dengan sifat kidam yang sudah kita bahas. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu. Tidak ada yang mengawali Allah. Allah sudah ada sebelum semuanya ini ada. Maka wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ada abadi wa abadan. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada awalnya. Maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah berawal dan diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bukanlah Tuhan. Bahkan baginda Rasulullah SAW harus kita imani, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang akan kita bahas sifat baqo'nya Allah. Masih dalam sifat salbiyah yang tersalib, terhalang jikalau sifat kesempurnaan Allah ini ada pada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain tiada awalnya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal, tiada keberakhirannya. Mustahil jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala fana. Fana artinya binasa. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita yakini mati, maka pasti tidak ada yang mengurus alam semesta ciptaannya ini. Maka sekali-kali orang yang meyakini Tuhan yang menemui kehancuran, kematian, kerusakan, fana, pastilah makhluk dan dia bukanlah Tuhan. Nabi Isa alaihissalam diadakan lahir dari rahimnya Maryam, kemudian Latta, Uzza yang dibuat kemudian hancur. Itu tidaklah layak dikatakan Tuhan karena tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak ada satupun bukti baginya bahwa dialah Tuhan. Dan semua yang berakhir pasti hukumnya makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala wal akhiru, yang tiada akhirnya, dan dialah yang kekal abadi selama-lamanya. Baqo artinya kekal, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidaklah kekal, akan berakhir. Maka sadarlah kita, berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Taubatlah kita jikalau kita pernah syirik. Kenapa? Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kekalah, yang bisa menyelesaikan segala permasalahan kita, dan yang kekal, yang mempunyai sifat kesempurnaan tiada keberakhirannya, dialah tempat semua makhluk bergantung. Dan kita tidak boleh menggantungkan kepada makhluk yang tidak sanggup mendatangkan mudarat dan tidak sanggup mendatangkan manfaat. Dan semua yang kita yakini makhluk pasti akan berakhir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil jika Allah Ta'ala fana, binasa. Jadi yang dimaksud Allah Ta'ala wajibal wujud, kata ulama, yang wajib ada karena dialah yang tiada awalnya dan hanya Allah lah yang kekal, tiada keberakhirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beruntung. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ampunan Allah, menjadi orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah kita membahas sifat baqonya Allah. Yakin, seyakin-yakinnya harus tertanam di logika kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian.
tidaklah kekal. Kullu nafsum za'iqatul maut. Fa iza ja'jalhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka marilah kita perbaiki amal kita, marilah kita perbaiki perilaku kita, karena ciri-ciri orang yang beriman pastilah wa amilus shalihat, selalu berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan berakhir. Fa iza ja'jalhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai, maka tidak ada yang dapat memajukannya sesaat saja, dan tidak ada yang dapat menundanya sesaat saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita semakin beriman kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Jikalau ada yang keliru dalam menyampaikan ini, saya mohon dimaklumkan kepada kiai, ulama, mohon diluruskan kepada Allah, saya mohon ampun. Tapi maksud kita membahas ini agar kita tidak meyakini, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala selagi tidak menyekutukan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridai nafsihi wa zinata arsihi data kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib ada pasti tiada awalnya, pasti tiada akhirnya, kekal selama-lamanya. Dialah Tuhan, la ilaha illallah.